Dalam sebuah lingkungan rumah tangga yang harmonis, perbedaan gaji antara suami istri seharusnya bukanlah masalah besar. Namun, lain halnya dengan kedua pasangan ini. Perbedaan ini menjadi sumber ketegangan dan berkepanjangan sampai berujung kematian. Pasangan suami istri ini bernama Dewi dan Nando. Mereka tinggal di kontrakan Jalan Cikedokan, RT 1, RW 4, Kampung Cikedokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sehari-hari Nando menjalani rutinitas yang cukup sibuk. Ia bekerja di salah satu pabrik di kawasan MM 2100 sebagai pekerja tetap. Selain pekerjaan utamanya di pabrik, Nando juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai ojek online. Ia melakukan pekerjaan ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang membantu menghidupi kebutuhan keluarga. Sementara itu, istrinya bekerja di Jakarta. Setiap hari, ia berangkat menuju ibu kota untuk menjalankan pekerjaannya. Diketahui, Nando dan Dewi baru saja mengontrak sekitar 3 bulan dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Selama mengontrak, Nando jarang berbaur dengan tetangga dan lingkungan sekitar. Ia lebih memilih untuk menjalani hidup dengan lebih tertutup, menjaga privasi keluarganya. Meskipun jarang berbaur dengan tetangga dan lingkungan sekitar, ia dikenal sebagai seorang yang rajin dalam membersihkan rumah dan merawat anak-anaknya. Berbeda dengan Dewi, Dewi diketahui mempunyai sifat yang lembut, baik dan ramah. Namun semuanya berubah ketika suatu hari pasangan suami istri ini terlibat percekcokan. Entah masalah apa yang menjadi perselisihan, yang membuat Nando gelap mata dan menghabisi istrinya dengan cara mengetok leher istrinya dengan sajam. Peristiwa ini berlangsung di rumah yang mereka tinggali di Jalan Cikedokan RT 1 RW 4 Kampung Cikedokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelum terjadi peristiwa itu, memang Nando dan Dewi ini sering terlibat cekcok. 7 Agustus 2023, Dewi juga pernah dikunci oleh Nando. Saat itu Dewi menangis di dalam kamar karena dikunci oleh Nando, dan ia pun meminta tolong ke tetangga sebelahnya tepat jam 02.00 pada malam hari. Saat dibuka oleh tetangganya menggunakan kunci yang sudah diduplikat, terlihat Dewi ini menangis dalam kamar sendirian. Menurut kakak Dewi yang bernama Deden, beberapa bulan sebelum peristiwa tragis itu terjadi, Dewi pernah melaporkan Nando ke kepolisian dengan kasus KDRT. Bahkan sudah dalam proses visum. Diketahui juga sebelum peristiwa ini, Dewi sering curhat di sosial media tentang KDRT yang dia alami. Saat itu, ia mengunggah foto bibirnya yang bengkak karena tendangan dari Nando, suaminya. Selain itu, Dewi juga memperlihatkan tangan dan kaki lebam-lebam akibat penyiksaan dari sang suami. Peristiwa ini tepatnya terjadi pada hari Kamis 7 September 2023, berawal dari cekcok antara Dewi dan Nando. Saat itu, entah kenapa Nando ini emosi kemudian secara spontan mengambil sajam yang ada di dapur dan langsung leher Dewi dengan sajam tersebut. Mirisnya, Dewi dihabisi oleh suaminya Nando di depan kedua anak mereka yang masih sangat kecil, yang berusia sekitar 3,5 tahun dan 1,5 tahun. Setelah peristiwa itu, Nando memandikan jenazah Dewi sebelum akhirnya ia mengantarkan kedua anak mereka ke rumah mertuanya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Jumat 8 September 2023. Ibu mertua Nando yang bernama Linda menghubungi Nando dan menanyakan kapan ia akan menjemput kedua anaknya. Karena Linda akan pergi ke suatu tempat. Namun Nando ini tidak menjawab dan selalu memberikan alasan. Sampai pada akhirnya Linda pun pada tanggal 9 September 2023 berinisiatif mengantarkan kedua cucunya ke rumah kontrakan Dewi dan Nando. Ketika sampai di kontrakan, Linda melihat motor milik Nando tidak ada di rumah, tapi AC dalam keadaan menyala. Kemudian Linda mencoba mengetuk jendela rumah tersebut tapi tidak ada yang menjawab. Dikarenakan Linda ini tahu di mana posisi kunci biasa diletakkan, Linda pun mencoba memeriksa kunci di bawah sepatu dan mencoba masuk ke dalam rumahnya. Saat itu ia melihat anaknya sudah tergeletak tidak bernyawa di atas kasur. Linda pun berteriak dan meminta tolong kepada pemilik kontrakan yang bernama Muki. Muki bersama penghuni kontrakan lainnya langsung mengecek ke dalam kontrakan korban. Saat dicek ternyata korban sudah meninggal dunia.
Anehnya, saat itu Muki mengatakan tidak melihat adanya cairan merah yang bertebaran. Diduga pelaku ini sudah membersihkan cairan merah korban yang berceceran di lantai. Tidak lama setelah Muki mengecek kondisi korban, Muki ini baru mau menghubungi ketua RT. Tapi ternyata suara sirine polisi dari jauh sudah terdengar dan tiba-tiba sudah berada di depan rumah polisi. Terlihat juga Nando yang saat itu sudah di borgol. Ternyata di hari yang sama, Nando diantarkan kedua orang tuanya ke Polres dan mengakui perbuatan kejinya. Polisi pun tiba di lokasi kejadian untuk evakuasi korban dan olah TKP. Setelah melakukan olah TKP, jenazah korban pun dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Kemudian Nando pun ditahan dan diinterogasi. Di depan polisi, Nando mengaku sebelum melakukan tindakan terhadap korban sempat ditampar dulu dengan tangan kanan. Setelah itu, Nando pun menjadi emosi. Korban ditarik ke dapur menggunakan tangan kiri dan tangan kanan tersangka mengambil pisau dapur dan mengikat leher korban. Setelah menghabisi nyawa istrinya sendiri, pelaku kemudian memandikan jenazah korban dan membersihkan cairan merah yang berceceran. Jenazah korban kemudian dibaringkan di kasur. Tersangka membawa korban ke kamar mandi dengan cara digendong untuk membersihkan cairan merah yang ada di baju dan di tubuh korban. Setelah itu tersangka membawa jenazah korban ke ruang tengah, kemudian dibaringkan di kasur untuk ditutup handuk berwarna hijau. Pihak kepolisian pun mengetahui peristiwa tersebut setelah pelaku menyerahkan diri di antara orang tuanya pada hari Sabtu 9 September 2023 dini hari, sekitar pukul 1.30. Pihak kepolisian menegaskan saat pelaku menyayat leher korban, kedua anaknya berada di dalam kontrakan. Namun kedua anaknya masih balita tidak melihat perbuatan sadis pelaku. Motif dari Nando ini karena ekonomi dan sakit hati, dikarenakan gaji Nando lebih sedikit dibandingkan dengan istrinya. Faktor ekonomi juga bisa menjadi pemicu dalam kasus KDRT. Masalah keuangan seperti kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga atau tekanan ekonomi yang tinggi dapat menciptakan stres yang luar biasa dalam rumah tangga. Stres ini pun memicu konflik dan tindakan yang merugikan. Akhirnya, pelaku pun dijerat dengan pasal 339 KUHP, pasal 5 junto pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau maksimal hukuman seumur hidup. So, kurang lebih begitulah kisah dari kasus ini. Kalau ada salah kata ataupun kata yang kurang pas mohon dimaafkan dan terima kasih sudah menonton video ini.